Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Dasari Izi dengan NPM 1822300104 kelas 2 Logistik B. Dalam video kali ini saya akan mereview singkat tentang salah satu layanan travel atau shuttle untuk sekitaran kota Bandung dan Jawa Barat serta DKI Jakarta juga. Oke, sebelumnya ada banyak pilihan transportasi untuk berpergian ya. Salah satunya adalah dengan travel, bis, ataupun kereta. Di sini saya akan review salah satu layanan shuttle atau travel yang ada di kota Bandung, yaitu Pasteur Trans. Karena sebagai mahasiswa tinggal di kota Bandung, dan kebetulan rumah saya juga tidak jauh-jauh amat, yaitu di daerah Cilengsi, Bogor, dekat dengan Depok, dekat dengan Bekasi, juga dekat dengan Cibubur. Maka dari itu saya suka memakai layanan travel karena terutama Pasteur Trans ini ya, karena salah satunya dia punya pool di situ. Jadi sebenarnya gimana sih Pasteur Trans itu? Jadi Pasteur Trans ini merupakan travel shuttle yang menjadi andalan di Jawa Barat bagi saya juga. Karena yang pertama dari segi harga, sebelumnya disclaimer juga ini berdasarkan pengalaman saya. Pasteur Trans itu bagus karena pertama dia cepat, harganya juga murah, sekitar 80 sampai 150 ribu. Lalu juga dia menggunakan kendaraan yang bagus, yaitu Toyota Hiace, dan juga nggak menggunakan tahun-tahun yang lama juga. Jadi di situ bisa gunain AC, ada kadang juga ada lagunya, tapi ini tergantung supirnya supaya nyetel lagu apa enggak. Tapi kebanyakan yang saya tumpangi itu enak, ada bagasinya juga buat taruh barang luas, terutama di bagian kaki dan kepala itu headrestnya enak. Lalu AC dingin juga. Ketika kita nunggu di pool itu juga ada beberapa pool yang memang itu konsepnya itu virtual pool ya, jadi nggak terlalu ada tempat tunggunya. Cuman untuk di beberapa tempat yang emang pool utamanya itu bagus ya, terutama di yang Pasteur itu hitungannya enak, walaupun memang ada AC, cuman yang nggak terlalu dingin, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa pool lain yang emang itu kecil juga, panas, tapi itu bagi saya bukan jadi masalah, karena baik lagi nanti kita akan masuk ke perbandingan. Di situ saya akan menjelaskan kenapa saya memilih Pasteur Trans ini daripada yang lain. Tapi kalau mendengar kata-kata dari review-review orang ya, Pasteur Trans ini mendapatkan rating 4,6 dari 5 di situs Redbus ya. Itu adalah situs untuk melihat bus travel yang ada di Indonesia. Lalu ulasan-ulasan di situ juga lengkap ya. Dia dapat 4,6 dari 5 dengan rata-rata reviewer itu bilang kalau bagusnya itu di kebersihan, keramahan staff, lalu juga kecepatan berkendara, juga di ketepatan waktu datang juga bagus. Sementara itu dari sisi lain banyak juga kekurangan dari travel ini sebetulnya. Salah satunya adalah ketika waktunya lagi padat, itu terkadang shuttle yang datang itu suka terlambat ya, apalagi di jam sibuk, terutama di hari libur. Karena macet biasanya suka terlambat. Lalu juga kadang ada juga beberapa rute yang memang dia itu harus ada transit dulu di pool lain. Nah di sini biasanya suka ada keterlambatan juga, entah itu menunggu driver atau yang lain. Tapi itu merupakan beberapa review ya dari yang ada di Redbus atau di Google. Kalau di Google rating dia itu 4,1 ya. Nanti di sini saya akan nampilin beberapa review yang kritiknya. Jadi itu. Tapi di sini kembali lagi ke orangnya itu bagaimana ya. Kalau saya itu lebih milih yang emang cepet ya, yang cepet, entah itu gimana juga, yang penting sampai yang cepet. Karena selama saya pakai travel ini waktu tempuhnya itu ya emang cepet. Karena mungkin bagi orang lain ya cara berkendara dari Pasteur Trans ini tuh tidak sesuai, karena ya memang drivernya itu suka istilahnya kebut-kebutan gitu ya. Ada mungkin beberapa orang menganggapnya berbahaya, walaupun itu memang berbahaya, zigzag kanan kiri. Ada juga
satu momen sih sekali itu driver itu sedikit tersulut emosi sama mobil sebelah, karena entah kenapa tiba-tiba kayak mau senggol-senggol gitu pakai mobil. Itu emang rada gak jelas ya, tapi ya nggak apa-apa. Itu salah satu kekurangannya, salah banyak kekurangannya sebenarnya. Ada juga beberapa kali ada miskomunikasi, terutama tentang bookingan jadwal, entah itu bisa ngubah atau enggak ya berdasarkan review-review. Tapi ini lalu juga ada misalnya delay berangkat yang terlambat, padahal bisnya itu udah ada, travelnya itu udah ada, tapi malah justru berangkatnya telat. Karena apa? Gak tahu ya, karena itu berdasarkan review-review dari orang ini ya. Lalu selanjutnya, bagaimana sih penempatan Pasar Trans ini dibanding dengan salah satu layanan travel, layanan shuttle yang memang sudah ada lebih lama, yang sudah memang dia itu layanan yang emang lebih istilahnya salah satu pionirnya lah adanya travel ini, yaitu dengan City Trans. City Trans ini sendiri merupakan yaitu ya sebuah nama besar di dunia transportasi di Indonesia, karena ya memang udah dari lama ya berkecimpung di sini. Lalu kalau dibandingin dengan Pasar Trans itu gimana? Yang pertama, kalau dari sisi harga, sebenarnya harganya itu mirip-mirip aja ya. Kisarannya sama, nggak beda-beda jauh, antara 80.000 yang paling murah, atau mungkin kalau di City Trans sebenarnya bisa nyentuh 70.000 juga dari beberapa jurusan, sampai ke 150.000 ya. Lalu kalau berbicara masalah rating, Pak City Trans ini di rate bus ya lebih tinggi di 4,8 daripada Pasar Trans tadi di 4,6. Lalu pilihan pool, kalau untuk pilihan pool City Trans ini tuh tersebar luas, dalam artian bukan tersebar luas kayak ini ya satu tempat gitu. Dia itu sampai ke Jawa Timur, poolnya itu banyak, bahkan juga ada juga di Kalimantan. Tapi kalau Pasar Trans dia itu memang sedikit ya, poolnya sedikit dalam artian itu bukan yang menyebar gitu. Jadi dia itu memang berfokusnya itu masih di daerah Jawa Barat sini. Tapi untuk di beberapa kota besar kayak misal di Jakarta Selatan atau di Bogor, Depok atau Bekasi, Pasar Trans ini ada banyak pilihan poolnya. Nah, maka dari itu saya lebih memilih menggunakan Pasar Trans ini karena salah satu poolnya itu kebetulan dekat dengan rumah saya. Jadi ya saya pilih Pasar Trans ini daripada City Trans ataupun daripada travel yang lain, karena kebetulan poolnya itu dekat dari rumah saya. Lalu juga dengan harga yang kalau dibandingkan sama travel lain itu bisa dibilang sebenarnya mirip, cuman ya lebih terjangkau sedikit lah ya. Lalu juga emang dasarnya pertama kali pakai ini terus udah enak ya udah pakai aja. Lalu masuk ke dalam layanan apa saja yang bisa diberi ya. Kalau Pasar Trans itu dia hanya mempunyai sebuah layanan, yaitu layanan paket. Dia ada layanan paket juga sama layanan shuttle biasa reguler ya, yang kayak orang-orang lainnya itu biasa, bukan yang private. Kalau si Trans ini ada banyak. Dia bahkan ada namanya itu dari shuttle yang sama itu ada shuttle reguler dan eksekutif ya, yang tentunya juga dengan layanan berbeda. Rasa interior dari mobilnya juga beda, karena di City Trans dia pakai HS iya, terus H1 juga iya setipe, tapi ya beda ya. Kalau untuk shuttle reguler gimana dan shuttle eksekutifnya gimana. Lalu di City Trans ini dia juga punya itu private kayak penjemputan door to door. Jadi misal kita mau jemput di bandara, dia bisa sampai ke alamat kita langsung. Itu salah satu layanan yang ada di City Trans juga. Lalu tentu saja ya bis, dia juga ada bis. Layanan lebih beragam daripada Pasar Trans ya. City Trans ini kalau dibilang lebih unggul, sebenarnya City Trans itu lebih unggul, cuman balik lagi ke preferensi masing-masing dan juga keadaan masing-masing. Kalau saya pilih Pasar Trans ya karena itu tadi kebetulan dekat rumah ya. Lalu juga dari masalah profesionalitas tentu saja
City Trans lebih unggul, mereka lebih ada apa istilahnya, SOP-nya lebih bagus lah, terutama dari cara booking check-in-nya juga lebih bagus karena saya pernah pakai itu 2 kali. Enak juga, fleksibel, ramah, terutama di ini ya, di staffnya sih lebih ramah ya, SOP juga lebih enak. Kalau Pasar Trans tuh baru kali-kali ini mereka ngadain kayak absen dulu, absen sebelum keberangkatan, akhir-akhir ini baru ada. Kalau si Trans itu udah dari lama ya, udah ada namanya absen keberangkatan. Terus juga mengingatkan safety juga, ingatkan harus pakai seatbelt dan lain sebagainya. Masuk lagi kita ke standar keamanan dan operasional dari Pasar Trans ini gimana. Kalau dari ini ya, standar keamanan dan operasional, sebenarnya dari Pasar Trans sendiri ini masih agak rancu, sudah agak rancu, apalagi dari beberapa fleet atau shuttle yang ada itu hanya sedikit yang mempunyai seatbelt di kursinya masing-masing ya, entah sedikit, entah itu dicopot atau gimana, saya juga nggak tahu, karena beberapa juga kadang ada kadang nggak, ada sedikit apa perbedaannya dengan cara ngerawat mereka, cara ngerawat fleet mereka gimana. Lalu dari awal cara kita masuk, pertama masuk lalu check in, lalu kita tunggu sebelum dipanggil masuk ke dalam shuttle. Dulu itu yang seperti saya jelaskan tadi itu nggak ada absen atau gimana, tapi sekarang udah mulai ada ya, mulai di absen satu-satu, baru kemudian dipastiin apakah udah aman semuanya baru berangkat gitu. Jadi tapi kalau untuk masalah driver semua gitu-gitu aman, karena saya jarang sekali, nggak pernah nemuin kayak driver ngantuk, sebenarnya aman-aman aja sih ya. Tapi itu balik lagi ke preferensi ya, yang sudah saya jelasin lagi di bagian kekurangan tadi. Kalau misalnya driver itu emang agak ngebut atau agak ugal. Lalu Pasar Trans sendiri itu belum ada anak usaha atau gimana, tapi cara mereka mungkin di sisi quality improvement-nya itu memang harus lebih ditingkatkan lagi, terutama di bagian SOP-nya ya, karena itu tadi selalu kerasnya itu rancu dan gak ada SOP yang benar ketika bagi ini ya, customer yang ingin berangkat itu kayak gak ada SOP yang benar. Walaupun ada beberapa kayak misalnya ada itu kayak kita itu sebelum check in ya, kita bisa udah beli, nanti bisa di reminder lewat WA kalau misalnya batas check in itu 15 menit. Itu sebenarnya bagus, cuman ada beberapa kejadian ya, kalau dilihat dari review-reviewnya itu justru kayak mereka udah datang jam segitu malah tinggal atau gimana, atau misalnya nggak dipanggil namanya, bisa juga ya. Lalu mungkin ini harus dikuatin ya, karena lagi-lagi travel itu kan sengit ya, banyak pilihan yang ada, terus juga pasti bakalan ada muncul travel baru dengan harga yang serupa, dengan mungkin rasa yang serupa dalam artian kayak pelayanan yang sama, bahkan lebih enak juga ya kan. Jadi penting di sini dengan adanya improvement dari sisi kualitas ya, bisa juga kalau misalnya Pasar Trans mainnya pool banyak, bisa juga armadanya ditingkatin, tapi jangan lupa dibarengi dengan namanya peningkatan juga di ininya, drivernya. Karena salah satunya itu ini sih, integrasinya itu masih kurang berjalan. Saya terakhir kali naik ini Pasar Trans ini, ada suatu kejadian di mana itu tuh disuruh transit dulu ya, dimana padahal sebelumnya itu belum pernah transit. Tapi pas saya tanya ke supirnya kenapa, karena ini ada jurusan baru. Lalu juga bisa mengintegrasikan kayak aplikasi real time ya, aplikasi di Android. Lalu setiap fleet itu di tempel GPS, jadi kita bisa lihat real time di mana sih posisi travel kita saat ini, apakah masih lama. Akhirnya kan di situ juga nanti bisa tercipta yang namanya transparansi ya, transparansi
bagi konsumen juga ya, kenapa bisa lama, mungkin itu kan kelihatan bisa macet atau gara-gara kenapa gitu kan. Yang penting intinya apalagi ya itulah ya, fokus pada inovasi dan kualitas ya, jangan sampai hal-hal remeh itu terulang, terutama bagi bisnis travel yang memang banyak saingannya gitu. Oke, selanjutnya jadi kesimpulannya yang dapat diambil adalah Pasar Trans ini bagus ya untuk ukuran travel yang masih gak terlalu gede, cuman mereka mencoba untuk lebih, kalau yang saya pahami dari Pasar Trans ini tuh mereka mencoba lebih fleksibel untuk pengantaran di daerah yang sama ya, karena ada banyaknya pool tadi, lalu juga banyak pilihan transit juga ya, ada banyak pilihan ada banyak pilihan jurusan. Karena untuk pool ini Pasar Trans sebenarnya banyak pool ya, ada 15 pool terus di 4 kota besar, ada juga 50 armada ya yang melayani berbagai macam tujuan. Tapi lalu ada banyak kekurangannya juga ya, tapi kembali lagi ke preferensi masing-masing. Mungkin ada beberapa yang milih travel ini karena ya kepepet seperti saya, karena emang adanya ini yang dekat rumah saya. Ada juga yang emang nyamannya kayak gini. Tapi itu baik lagi ya, kalau dari kekurangan kelebihan ya masing-masing ada kekurangan kelebihannya. Tadi si Trans juga ada kekurangannya di mana ya kan, walaupun emang si Trans ini ibaratkan ya yang paling tingginya dari kasta-kasta pertravelan ini. Jadi sekian dari saya, semoga video review ini bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.